Pemirsa, selamat berjumpa lagi di program Ngobras, ngobrol serius tapi santai. Kali ini program Ngobras berlangsung di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pangalengan Kabupaten Bandung, membahas pelaksanaan revitalisasi atau rehab ruang kelas sebanyak 5 kelas dari anggaran pemerintahan pusat tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan berikut ini. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras. Kali ini saya ada di SMP 4 Pangalengan, SMP Negeri 4 Pangalengan, yang mana kali ini sedang mengadakan rehab kelas. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya salah satu mungkin dari perwakilan sekolah ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam Bapak saha? Bapak Iwa Pustiwa. Bapak Iwa Pustiwa. Sebagaimana Pak? Saya sebagai Ketua P2SP. Oh, 2SP ya. Revitalisasi sekolah ini. Pak, saya mau nanya nih, ini kan sedang melaksanakan revitalisasi ya, untuk Ya. berapa kelas semuanya? Yang diajukan itu 5 kelas. 5 kelas, ya. Alhamdulillah 5 kelas itu sudah clear dan sudah di ACC sehingga kita bisa melaksanakan grafik seperti ini. Oh iya, itu anggaran dari mana Pak biasanya? Anggarannya itu dari APBN ya, APBN melalui pusat ya? dinas pusat ya. Dengan sistem sewa kelola oleh pihak sekolah. Pak, itu fungsinya buat apa nanti Pak kalau sudah beres? Kalau sudah beres ini kebetulan yang di kondisinya agak riskan Betul. itu dari 9B, 9C, 9D, 9G dan 8A. Itu sangat mengkhawatirkan. Gimana situasinya, kondisinya? Kondisinya saat itu kalau takutnya ada Gempa, betul. aja pasti udah Oh, dua ambrol. Sudah kondisinya tidak memungkinkan ya. Terus kualitas plester yang dulu mungkin karena udah lama Betul. gitu. Sehingga sudah tidak mungkin, jadi harus diperbaharui. Ini berdiri tahun berapa? Sekarang udah lama sekarang? Ini sekolah kalau nggak salah berdirinya tahun 2004 ya. 2004. Oh, jadi udah lama sekali ya. Ya, pokoknya lagi kalau Betul sekali ya. Waktu awal kesini ya. Ya. Baru saya. Pak, ini kalau di sini selain rehab ruang kelas, ada lagi Pak untuk kedepannya rencananya? Ya, kalau untuk kedepannya saya inginnya continue ya. Continue betul. Salah satunya apa nih yang perlu direnovasi apa? Yang perlu direnovasi itu kelas yang ini ruang guru itu harus direnovasi karena si atapnya itu udah dengkang seperti Aduh, sudah ya, begini kurang nyaman juga. Betul. Terus ingin ada penambahan MCK. MCK juga kurang. MCK-nya karena ini kan siswanya 1000 lebih. 1000 lebih ya? Nah, 1000 lebih. MCK cuma ada 6. Cuma kira-kira standarnya berapa nih Pak? Standarnya biasanya kalau dari satu kelas minimalnya 4. 4 ya? Kalau Jadi sudah kalau berapa? Jadi harusnya berapa nih? Kalau harusnya minimal 20. 20 ini baru 6. Baru. Jauh banget. Ini adalah pemerintah yang harus diperhatikan oleh untuk SMP Negeri 4 ini karena mungkin rasanya juga kurang dan mungkin setelah direhab juga mungkin ada pembangunan kayak ruang guru ya, yang masih kurang dulu. Harus direnovasi Pak. Kira-kira Pak untuk kedepannya salah satunya mungkin tadi kan ruang kelas, MC, apalagi Pak kalau pekarangan udah bagus Pak di sini atau mungkin perlu direhab juga? Kalau pekarangan untuk saat ini masih bisa dimanfaatkan ya, layak. masih layak dimanfaatkan. Tapi nggak tahu kalau 2-3 tahun ke depan ya mungkin harus ada rapid juga. Karena untuk mengimbangi ya. Untuk mengimbangi. Makanya kami sekarang yang 5 lokal rehab sekarang ini ingin menjadi percontohan SMP di Pangalengan lah. Artinya kan kalau secara umum bahwa SMP itu standar-standar saja ya. Betul. Makanya kami mendesain SMP ini menjadi SMP yang sekolahnya itu minimalis. Maksudnya minimalis gimana Pak? Ya, cantik atau gimana nih? Minimalis kelihatannya
elegan gitu. elegan Oh, gitu. betul. Jadi anak itu nyaman, Betul. satu meningkatkan daya berpikir buat Betul. anak, kenyamanan buat Betul. anak, sehingga anak itu berprestasi, tidak memikir hal-hal takut kita belajar nih. Tinggal betul. Iya. Jadi saya di Ada harimau juga, Pak ya. kualitasnya Betul. dibaguskan mungkin, sehingga kalau ada apa-apa itu cepat tertangani. Betul. Termasuk idola nanti bisa jadi favorit juga, Pak. Iya. Sarananya memadai juga. Pak, kalau tenaga pengajarnya ini berapa, Pak? Yang ini yang mengajar sini? Yang mengajar di sini itu 33 ya. 33. Terus PNS juga? Ibu guru dari berbagai mata pelajaran. Betul. Terus ada P3K-nya juga, terus ada honorernya juga. Ini sarjana semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan lebih mungkin ya. Ya. Kedua, betul, Pak. Kira-kira Pak, menurut Bapak nih, kira-kira yang perlu dikedepankan selain pembangunan untuk misalkan untuk pendidikan gimana Pak untuk sekolah ini, Pak? Ya, mutu pendidikan kalau menurut saya kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka ya. Betul. Kurikulum merdeka yang sekarang kalau dicerna dari anak-anak itu, karena sekarang sudah modern ya, Betul. dengan digital. Betul. Dari kita ya. Tapi kalau menurut saya mah ada perpaduan Perpaduan, antara betul. dalam manualnya Betul, manualnya. sehingga anak itu datang ke sekolah nggak cuma ngomong HP. Betul. Tapi ada gitu Betul. karyanya belajar di nyata, sekolahnya gitu. Betul. Seperti kita dulu kan nggak pernah dulu kan tahun 80-an nggak ada handphone, nggak ada apa, kita manual saja. Ya. Sehingga anak itu datang ke rumah itu nggak main encak segala Betul. macam, nggak lah. Itu fokus ke pelajaran dulu, Betul. sehingga ada rekan waktu udah belajar baru bisa main. Betul. Kalau sekarang datang ke sekolah main, pulang dari sekolah Nah, main. betul, Pak. Karena udah merasa bahwa kita udah belajar di online, Di online, IT ya. Nah itu. Kalau misalkan kurikulumnya dikembalikan ke tahun 75, itu kan bahasa daerah, Betul. kesenian daerah segala macam itu saya rasa akan meningkatkan cipta karya untuk anak, sehingga anak itu bisa mandiri. Bisa praktekkan Nah, ya. bisa berpotensi bahwa talenta anak itu bagus. Betul, Ada. Pak. Itu kalau pendapat Betul, saya. betul, Tapi memang. kan ya mungkin pemerintah juga Kebijakan lainnya. dengan kebijakan segala macam, dengan perubahan era globalisasi, mungkin anak harus belajar modern. Betul. Itu ya. Karena yang penting bagi kita mah siapapun dari kalangan manapun anak harus sekolah. Betul. Pak, menurut Bapak kan ada kebijakan Bapak Gubernur, Bapak Ain Ya. tentang sekarang tidak usah ada PR gitu ya untuk di rumah. Gimana menurut Bapak nih, Pak? Ya kalau memang perjalanan pelajaran sekarang seperti digital seperti itu, jadi bingung kan anak juga datang ke rumah kalau ada PR yang ngerjakan orang tua. Betul. Yang ngerjakan orang tuanya. Capek. Anak kan main. Bener. Gitu. Kalau menurut saya mah balan lah. Balan, ya. Balan. Jadi anak-anak, oke, misalkan di sekolah anak-anak itu dengan manual ataupun dengan HP, dengan online itu, tapi di rumah diarahkan, kita kan tugasnya di sekolah itu hanya dari jam 7 sampai jam 4 ya. 4, betul. Sementara dari jam 4 sampai jam 5 pagi itu kan sepanjang orang waktunya. tua. Betul. Jadi jangan sampai bahwa guru itu mendidik total Betul. di sekolah. Karena ada yang 60% yang harus dididik di rumah. Di sekolah hanya 40%. Betul. Gitu. Misalnya suatu bagi sekolah juga mungkin diharapkan adanya kerjasama yang baik juga ya, termasuk mungkin kebijakan memang ternyata di rumah mungkin kalau PR itu kebanyakan dibantu orang tua gitu kan, jadi anak masih main. Pak, mungkin harapan lain nih dari pemerintah ke depan seperti apa nih? Harapan saya ke depan supaya pendidikan di Indonesia tingkat setara dengan internasional ya. Maka nggak perlu lah, sebetulnya nggak perlu ada sekolah bintang, nggak perlu ada sekolah pilihan, tapi pemerintah coba turun ke sekolah, sehingga si karakter anak dan gurunya itu bukan hanya wacana atau
menerima informasi dari orang lain, jadi pemerintah itu lihat sendiri. Lihat sendiri di lapangan seperti apa. Di lapangan itu seperti apa. Karena sekarang Pangalengan ini tahun ini aja SMP 4 itu udah melarikan dayung berapa siswa ya? Menjadi juara. Jadi juara kabar. Jawa Barat. Sekarang ada yang kalau nggak salah ya ada yang di luar negeri sekolah dari sini. Dari Dayung juga Pak? Iya dari sini. Wah, hebat. Ini mungkin harus dicontoh karena SMP Negeri 4 Pangalengan ini mungkin untuk nilai mungkin selain mungkin ekstrakurikulernya bagus ya, selain pendidikannya ini menjadi juara tingkat Jawa Barat sampai ada yang luar negeri ya. Ya. Ini perlu dicontoh sebagai motivasi ya. Ya. Bagi para generasi muda, sebagai anak bangsa, sebagai pendidik juga. Ini salah satu SMP 4 Negeri ini. Walaupun ya lokasinya lumayan agak jauh gitu, ya, tapi dia dikenal dengan berbagai prestasi. Jadi non akademik juga sampai ke luar negeri Pak ya. Ya. Selain itu apa lagi prestasi yang didapat di SMP? Prestasi yang didapat SMP negeri itu kebanyakan karena anak-anak lahir dari suku Sunda. Sudah betul. Jadi budaya Sundanya, itu budaya Sundanya kayak karawitan, gitu, di talenta musiknya, terus sepak bolanya, terus dari itu yang paling dominan sebenarnya itu dari Dayung ya, sampai juara gitu kan. Terus untuk secara cakapnya itu juga cakap dengan guru, dengan sesama, dengan itu menurut analisa saya dan dilihat karena saya sehari-hari di sekolah di sini, dilihat itu anak tidak ada canggung. Akrab ya, udah akrab, betul. nggak ada. Makanya kalau ada guru yang gini, anak itu berani memberikan apa ya, kayak semacam apresiasi gitu, atau mungkin cek bahasa Sunda mah ngelingan, kritik dengan bagus ya. kritik. Anak itu udah bisa kenapa lu bawa itu seperti itu? Saya nggak suka. Betul. Jadi si chemistry antara guru dan anak itu terjalin dengan baik ya. Lalu ada nggak ketika seorang guru atau kepala sekolah ada kritik dengan bagus, ada ketersinggungan nggak atau mungkin kita jaya ya? Ya, karena saya juga memberikan support terhadap guru semua. Dan kalau ada masukan kritikan, yang penting kritiknya kritik komponen dari anak kita, kritik yang bangun. Betul. Anak nggak mungkin anak lagi polos, nggak mungkin anak berani gitu kalau kita tidak salah. Betul. Jadi kita harus membuka lapang dada juga ya. Bahwa dari siapapun kritikan yang ujungnya untuk membangun, untuk maju kita ke depan. Oh bagus sekali. Ini yang harus dicontoh karena itu kalau kritik membangun walaupun datang dari anak ya, iya, tapi kita harus bangga karena dia sebagai generasi bangsa di kedepannya Pak ya. Ya kalau saya kan gini, kalau ada orang yang benci sama saya nggak langsung benci sama orang lain. Betul. Betul. Introspeksi ya. Diri saya yang harus dibenci sama orang. Introspeksi Ya. Makanya kalau setiap ada pembicaraan orang itu walaupun dia apa-apa, saya nggak cepat respon dengan nada negatif. Betul. Dengan positif aja. Itu. Pak, tadi kembali lagi mungkin dengan turunnya bantuan ini mungkin ucapan apa sampaikan ke pemerintah baik pemerintah pusat dengan turunnya bantuan, silakan ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan, seluruh unsur pengurus negara Republik Indonesia ini telah memperhatikan tentang kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Pangalengan. Kami salah satu dari SMP 4 Pangalengan yang mendapatkan bantuan revitalisasi langsung dari Presiden dengan banpres ya, bantuan Presiden dan dengan aturan tata caranya sewa kelola oleh pihak sekolah. Maka dengan itu kami ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik sehingga sekolah ini menjadi acuan buat sekolah-sekolah yang lain, dan kami selamat ucapkan semoga pendidikan anak-anak didik di Indonesia ini menjadi anak didik yang luar biasa, yang bisa menghantar terhadap internasional pendidikan
Dan mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini saja, kita tentunya ke depan dengan uluran tangan pemerintah sehingga masyarakat bisa berdaya semua, anak semua bisa terdidik dengan baik, dan anak-anak Indonesia jangan sampai ada yang tidak sekolah. Itu aja Pak. Nah, itulah mungkin kami bincang-bincang soal mudas yaitu Ngobrol Serius Tapi Santai yang mana mengumpulkan bahkan harapan dari para pendidik di SMP 4 tahun ini bisa pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi ke depannya. Jadi juga mengucapkan terima kasih dari dengan ada bantuan itu, bantuan kantor ruang kelas kali ini bisa terlaksana di SMP ini karena ini manfaat sangat dirasakan Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan dari cita-citakan terwujudnya pendidikan yang bermutu dan lebih baik khususnya di SMP Negeri 4 Palembang bisa terwujud Pak ya. Amin. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Pemirsa cukup sekian Mubras yaitu Ngobrol Serius Tapi Santai di SMP Negeri 4 Palembang. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.